Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Ngopi BSKDN. Ngobrolin politik dan pemerintahan dalam negeri. Ya, masih bersama saya, Vici Afira, analis kebijakan BSKDN Kemendagri. Ngopi pagi kembali hadir di depan layar Anda. Nah, di Ngopi Pagi edisi keempat ini, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Sahabat saya, Mas Ahmad Azmi Musyadad. Halo Mas Azmi, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat, Mbak. Mbak Vice gimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah sehat Mas Asmi. Nah, Sobat Ngopi Pagi, Mas Asmi ini adalah asisten muda Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur. Nah, Sobat Ngopi, kita di edisi keempat ini akan bincang-bincang tentang pelayanan publik. Jadi, tanda suatu pelayanan publik bermutu itu terlihat pada kepatuhan birokrasi dan kepuasan masyarakat. Dan visi besar reformasi birokrasi itu adalah intinya hadirnya pelayanan publik yang berkelas dunia. Nah, Sobat Ngopi, Ombudsman Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik. Nah, nanti kita akan banyak gali dengan Mas Asmi ya, penilaian kepatuhan itu seperti apa dan kemudian hasilnya bagaimana dan juga apa sih sebenarnya impact-nya untuk masyarakat selaku penerima manfaat dari pelayanan publik. Begitu ya, Mas Asmi ya. Ya. Sip. Nah, Mas Asmi bisa ini ya ceritakan ya kepada teman-teman sobat ngopi nih. eh, Penilaian kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik itu tujuannya apa sih, Mas? Dan kalau di tahun 2023 kemarin itu pelaksanaannya kapan ya? Dan kepada siapa saja, Mas Asmi? Oke, Mbak Vice, terima kasih. Eh, apa sebutan pemirsa setia pendengar ngopi pagi ini? Sobat ngopi. Oh, Sobat Ngopi. Iya. Oke, Sobat Ngopi sekalian dimanapun Anda berada. Jadi begini, eh, penilaian kepatuhan itu sebenarnya adalah salah satu bentuk produk yang dilakukan oleh Ombudsman terkait dengan amanah Undang-Undang 25 tahun 2009, termasuk juga Undang-Undang 37 tahun 2008, di mana Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan apa namanya eh, memberikan saran dan perbaikan serta masukan bagi penyelenggara pelayanan. Nah, dalam Iya, konteks iya. penilaian ini sebenarnya adalah instrumen kita melihat, memotret kondisi pelayanan publik yang ada di kabupaten kota maupun pemerintahan provinsi untuk kemudian ketika ada kekurangan itu kami berikan masukan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian kepatuhan ini tujuannya sebenarnya untuk memberikan, untuk mendorong sebenarnya, untuk mendorong pemerintahan kita sebagaimana amanat dari teori the dynamic governance ya. Jadi the dynamic governance itu kan menciptakan iklim governansi yang terbuka, aksesibel dan dinamis untuk menangkap kebutuhan dari masyarakat. Nah, penilaian kepatuhan Undang-Undang 25 tahun 2009 ini sebenarnya outputnya adalah tujuannya selain untuk memotret apa namanya kondisi pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi juga sebenarnya memberikan peluang bagi masyarakat mengevaluasi kita mengevaluasi apakah benar harapan dari masyarakat itu sudah tercapai dengan baik karena di salah satu indikatornya Ombudsman penilaian di tahun 2023 itu memasukkan unsur pengaduan dan indeks persepsi maladministrasi di mana masyarakat diukur tingkat kepuasannya dan potensi terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kira-kira begitu tujuan tujuan teknisnya dari penilaian kepatuhan. Nah, kalau pertanyaannya kapan dilakukan di tahun 2023 itu penilaian kepatuhan itu dilakukan oleh Ombudsman pada semester kedua. Jadi bulan Juni itu kami kami sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh subjek yang akan kita nilai. Bulan Juli itu kami sudah melakukan turun ke lapangan sampai di bulan Oktober minggu terakhir. Lalu kemudian di bulan November itu rekonsiliasi data dan Desember adalah momen
kami melakukan selebrasi dan penganugerahan beberapa kabupaten kota maupun kementerian lembaga yang masuk 10 besar nasional. Kira-kira begitu, Mbak Vija. Oke, Mas Asmi, ya menarik ya. Tadi ya Mas Asmi menjelaskan kalau itu juga jadi peluang bagi masyarakat untuk mengevaluasi pelayanan publik ya. Nah, itu kalau untuk penilaian, apa namanya, mengevaluasi, kita ingin tahu bagaimana evaluasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu metodenya seperti apa? Apakah Ombudsman langsung mewawancarai kepada masyarakat pengguna layanan atau seperti apa, Mas Asmi? Kalau metode yang kita pakai secara keseluruhan dulu deh, terkait Iya, dengan iya. pelayanan kepatuhan. Di tahun 2022, di tahun 2022 itu kami melakukan metode yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Hmm. terkait dengan pelayanan kepatuhan ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita menggunakan metode tertutup, datang langsung tanpa pemberitahuan begitu, semi tertutup lah, datang langsung Iya, tanpa iya. pemberitahuan eh, di lokasi begitu. Tapi di tahun 2000, semenjak tahun 2022 kita menggunakan sistem terbuka, metodenya terbuka. Sebelum turun ke lapangan kita akan menghubungi narahubung gitu ya, menghubungi narahubung untuk menyiapkan beberapa hal terkait dengan penilaian. Yang pertama adalah ketersediaan responden uji kompetensi. Jadi kan kami sebelum turun itu harus memastikan kepada narahubung bahwa responden uji kompetensi itu ada di lokasi dan kita lakukan uji kompetensi begitu ya, sehingga harus terbuka. Kemudian juga kami sebelum turun meminta beberapa dokumen untuk dilengkapi lalu kemudian dianalisis. Eh, Tujuannya adalah ketika di lapangan kita memverifikasi dan mengkonfirmasi beberapa dokumen yang sudah dikumpulkan itu. Apabila terdapat beberapa dokumen yang kurang, kita akan mintakan di saat pengambilan data hari H tersebut. Nah, kemudian dalam konteks persepsi maladministrasi oleh masyarakat, pengambilan itu dilakukan secara langsung ketika di lokasi. Jadi ketika kami turun di DPM PTSP misalnya, eh, kami akan mengambil beberapa sampel masyarakat yang kita jadikan subjek untuk kita berikan pertanyaan terkait dengan unsur-unsur terjadinya maladministrasi dalam suatu penyelenggaraan di DPM PTSP tersebut. Misalnya pertanyaan seputar, menurut ini salah satu pertanyaan adalah menurut saudara apakah pelayanan yang ada di DPM PTSP itu sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kayak gitu-gitu. Pertanyaannya seputar itu. Nah, sementara kalau dalam konteks pengaduan, dalam konteks dimensi pengaduan itu kita melakukan apa namanya verifikasi dokumen. Selain juga melihat kenampakan fisik. Kira-kira begitu Mbak Vijana. Intinya begini, poinnya begini di semenjak tahun 2022 itu kita tidak hanya berdasarkan pendekatan tangibility, kenampakan fisik saja. Iya, iya. Di tahun 2022 ini kita melihatnya secara lebih komprehensif karena pendekatannya sistem. Empat dimensi itu kita nilai secara bersama-sama. Dimensi yang pertama adalah dimensi input. Dimensi input itu meliputi variabel uji kompetensi, di mana penyelenggara pelayanan akan kami uji seputar pengetahuannya tentang pelayanan publik, gitu ya. Kemudian pada variabel yang kedua di dimensi input itu namanya variabel sarana prasarana. Variabel sarana prasarana ini kita menguji beberapa komponen standar pelayanan yang tertuang di dalam pasal 21 Undang-Undang 25 tahun 2009. Yang pertama terkait dengan pengawasan internal, kemudian yang kedua terkait dengan jumlah pelaksana, yang ketiga terkait dengan jaminan pelayanan, yang keempat terkait dengan jaminan keamanan dan keselamatan, sampai juga kita melihat tentang pelayanan khusus, kegiatan pelayanan khusus yang telah diselenggarakan oleh instansi tersebut. Nah, kelengkapan itu semua kita nilai berdasarkan ketersediaan dokumen, arsip, dan data. Jadi bukan hanya sekedar kenampakan fisik. Itu pada dimensi input. Kemudian bergeser pada dimensi proses. Dimensi proses ini yang kita nilai mirip dengan dimensi ketika kita melakukan penilaian kepatuhan di awal, di mana dimensi proses itu kita menguji penampakan fisik seluruhnya, mulai dari ketersediaan persyaratan pada suatu produk pelayanan, kemudian mekanisme prosedur, biaya tarif, jangka waktu penyelesaian sampai ID card dan keterpaduan pelayanan.
Nah, metode yang kita pakai pada dimensi proses ini itu pendekatannya adalah pendekatan kenampakan fisik dibuktikan dalam ketersediaan fisik di lokasi. Kira-kira begitu. Nah, bergeser pada dimensi output nih. Di dimensi Ya. output ini ada persinggungan dengan teman-teman Kemendagri. Di dimensi output itu ada dua variabel. Variabel yang pertama itu yang kita nilai adalah variabel persepsi maladministrasi masyarakat yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi kami akan menghimpun beberapa masyarakat sebagai sampel yang telah mengakses pelayanan di suatu instansi tersebut, lalu kita berikan pertanyaan secara langsung. Kemudian pada variabel yang kedua pada dimensi output itu kita menggunakan hasil penilaian SPM oleh Kemendagri. Jadi standar minimal oleh Kemendagri itu menjadi salah satu variabel pada dimensi output untuk kami agregasi nilainya. Kemudian bergeser pada dimensi terakhir. Dimensi yang terakhir adalah dimensi pengaduan. Dimensi pengaduan ini kita melakukan penilaian seputar kepatuhan mereka menjalankan Perpres 76 tahun 2013. Mulai dari apa saja kewajiban pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan, kemudian sarana prasarana apa saja yang tersedia, sampai peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelola pengaduan itu sudah dilakukan seberapa sering dan outputnya seperti apa hingga total pengaduan yang sudah masuk ke instansi tersebut. Kira-kira dimensi pengaduan itu kita lebih banyak membahas soal ketersediaan dokumen karena itu salah satu bukti yang paling mungkin untuk bisa kita minta ketika melakukan proses pengambilan data untuk kita konversi menjadi nilai. Seluruhnya dimensi input, proses, output, dan pengaduan itu kita gunakan skala Likert 0 sampai 5. Jadi kalau 0 itu nilainya paling kecil, nilai 5 itu nilai skala 5 itu adalah skala untuk konversi nilai paling maksimal. Kira-kira begitu, Mbak Ice. Baik, terima kasih Mas Asmi, lengkap sekali ya. Nah, Mas Asmi tadi ada yang menarik nih, terkait dengan pelayanan khusus. Nah, kalau kaitannya terkait bagaimana kita mewujudkan ini ya apa pelayanan publik yang inklusif. Dari hasil penilaian kepatuhan Ombudsman kemarin, terutama untuk di Jawa Timur ya, Mas Asmi ya, di Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota, untuk pemenuhan pelayanan khusus itu potretnya seperti apa ya, Mas Asmi ya? eh Begini, kalau di tahun Ya, 2000, semenjak tahun 2022, ini kita tidak lagi hanya, kalau dalam konteks pelayanan khusus ya, kita ya, tidak hanya menilai dalam konteks sarana prasarananya saja. Kalau tahun 2015 sampai 2021 yang kita lihat adalah ketersediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, kelompok-kelompok marginal begitu ya, kelompok rentan. Tapi semenjak tahun 2022 kita tidak kita selain menilai ketersediaan sarana prasarana juga menilai berapa banyak kegiatan pelayanan yang diberikan secara khusus bagi kelompok rentan. Kira-kira begitu. Nah, kalau ngomong potret nih Mbak Wijaya, ya. kalau ngomong potret pada tahun 2023 nih, tahun 2023, eh, potret yang pertama begini, pelayanan khusus bagi kelompok rentan itu kan masuk di dua dimensi ya, dimensi input sama dimensi proses. Dimensi input itu mm, masuk di dua variabel. Variabel uji kompetensi itu, kompetensi penyelenggara itu kita juga tanyain, kita berikan pertanyaan terkait dengan pengetahuan pelayanan khusus. Nah, ini dulu deh. Pada konteks pengetahuan pelayanan khusus, penyelenggara pelayanan itu ya, potretnya eh, hampir hampir menyentuh angka 206 responden pejabat penyelenggara pelayanan yang kita berikan pertanyaan tentang pengetahuan pelayanan kelompok disabilitas itu, pelayanan khusus, bentuk-bentuk pelayanan khusus, Ya. itu 206 orang responden masuk skala satu. Artinya apa tuh, Mas? Jadi artinya dia pengetahuannya tidak cukup maksimal, nilainya cuma sedikit. Dia hanya mampu menyebutkan satu jenis bentuk pelayanan khusus. Itu 206. Kemudian yang nol, yang nggak bisa menjawab, itu ada 43 orang.
Jadi yang nggak bisa jawab atau nol itu 43 orang, yang hanya menjawab pengetahuan satu, ya kita nilai satu itu 206 orang. Sementara yang masuk skala 2 yang agak tinggi ya, yang agak bagus, itu 412 orang. Masih tinggi Iya, nih, iya. berarti yang belum mengetahui. Nah, kemudian pada skala 3 itu ada sekitar 355 orang yang mampu menjawab. Kemudian skala 4 itu 207 orang, skala 5 itu 413. Jadi ya kalau dalam konteks apa? Kalau kita melakukan pendekatan skala Likert, 0 sampai 3 itu, 0 sampai 2 itu masuk kategori buruk. Itu nilainya cukup besar, masih cukup besar, hampir separuh. Hampir separuh, tapi lebih dari 50%, sekitar 51,2 begitu ya. Itu sudah mengetahui tentang eh, bentuk-bentuk pelayanan khusus. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong pada variabel sarana prasarana, itu kan ada indikator mengenai berapa banyak kegiatan pelayanan khusus yang sudah dilaksanakan. Kalau tadi Iya. pengetahuannya yang diuji, seberapa tahu mereka tentang bentuk-bentuk pelayanan khusus, kalau pada variabel sarana prasarana, seberapa banyak kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan pelayanan khusus yang diberikan kepada kelompok rentan. Itu potretnya di tahun 2023, kegiatannya ya, yang ini kegiatan dulu. Kegiatan, oh sorry, sarana prasarana dulu. Kalau sarana prasarana bagi pengguna perlakuan khusus, itu pada dimensi input bagi sarana prasarana bagi kelompok khusus, itu hampir 87,5% kabupaten kota, pemerintah provinsi, kementerian lembaga di Jawa Timur itu sudah memenuhi secara maksimal ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus. Dalam sarana prasarana sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus. Ya, Kemudian Mas terkait Asmi, dengan sebentar Mas Asmi. apa Itu kan namanya, masih terkait sarana prasarana ya Mas Asmi ya. Itu berarti ada eh, sekitar 13% yang belum hmm, memenuhi ya. Nah, Mas Asmi mungkin bisa cerita ya, sarana prasarananya itu contohnya seperti apa ya Mas ya? Untuk yang berkebutuhan khusus. ya sarana prasarana itu kan untuk kelompok rentan itu ada banyak. Misalnya begini, menyediakan kursi roda, kemudian menyediakan jalur landai, kemudian menyediakan rambatan, loket khusus, kemudian tempat parkir khusus, eh, ruang tunggu khusus, toilet khusus, kemudian area bermain bagi anak itu juga khusus, kemudian ruang laktasi itu adalah bentuk-bentuk sarana prasarana bagi perlakuan khusus. Sekitar 87,5% sudah memenuhi maksimal, sudah memenuhi banyak. Sementara yang masuk skala 4 itu sekitar 4,4%. Itu artinya eh, dia sudah maksimal tapi kurang sedikit untuk menyentuh angka sempurna. Kemudian untuk skala 3 itu sekitar 3,7%. Cuma yang menarik ini ada sekitar 1%, 4 ya, 4 OPD yang hanya menyediakan satu saja sarana prasarana di ruang pelayanan bagi kelompok disabilitas. Kabar baiknya semuanya tidak ada yang tidak menyediakan, semuanya. Jadi yang masuk skala 0 itu nggak ada. Semuanya masuk skala, ada skalanya, cuma eh, yang skala 1 itu sekitar 4 UPD atau 4 unit yang kita nilai. Kira-kira gitu, Pak Bija. Ya, artinya berarti OPD-OPD ini sebenarnya bisa jadi sudah tahu ya, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk penyediaan sarana prasarananya begitu ya Mas Asfi ya. Iya, Nah, betul. Eh, iya. Gini, Mbak Bija, Hmm. nyambung sebenarnya. Problem yang paling sering kita temui itu yang kurang atau yang belum sering menyediakan sarana prasarana perlakuan khusus itu adalah dinas
pendidikan. Kalau kita bisa menyimpulkan secara umum ya, dinas pendidikan itu baik bentuk kegiatan pelayanan khusus maupun sarana prasarana khusus itu cukup kurang maksimal disediakan karena mereka berasumsi ya, asumsi mereka bahwa produk pelayanan yang kita produk pelayanan yang mereka selenggarakan itu adalah produk pelayanan yang diakses dalam konteks normal gitu loh, bukan yang disabilitas gitu kira-kira. Nah, asumsi itulah yang dipakai oleh mereka sehingga keberpihakan mereka terhadap kelompok rentan itu dengan menyediakan sarana prasarana dan pemberian pelayanan khusus bagi kelompok rentan kurang maksimal. Sementara kami sudah memberikan masukan setiap kita melakukan kunjungan itu bahwa amanah Undang-Undang 25 tahun 2009 sudah jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu harus bersikap adil dan non diskriminatif, termasuk juga harus menyediakan apa kebijakan afirmasi bagi kelompok disabilitas dengan memperkhususkan mereka ketika mereka melakukan penyelenggaraan ketika mereka mengakses pelayanan publik. Perkara ada atau tidak itu negara atau pemerintah tetap wajib menyediakannya. Kira-kira begitu, Mbak Hija. Baik, itu garis bawahnya ya Mas Asmi ya, bahwa pelayanan publik yang inklusif, kemudian kebijakan afirmatif untuk para kawan-kawan kelompok rentan itu, ya itu harus disediakan oleh para penyelenggara layanan publik gitu ya Mas ya. Nah tadi Mas yang apa namanya responden tadi ya, itu kan sebagian besar masih ini ya menyebutkan masih sedikit ya, ya pengetahuannya terkait dengan layanan publik apa yang harus disediakan oleh untuk kelompok rentan gitu. Nah, kira-kira untuk tindak lanjut berikutnya apakah nanti mungkin ada intervensi dari Ombudsman untuk ya ada sosialisasi berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih pelayanan publik untuk kelompok rentan atau seharusnya dari penyedia layanannya Mas yang harus meningkatkan eh, pengetahuan itu. Seperti apa Mas Asli? Eh, kalau kami ya, Ya. kalau kami selama ini dalam rangka apa namanya peningkatan kualitas pelayanan itu untuk persiapan penilaian memang kami hanya workshop gitu ya sebelum penilaian. Nah, kalau saran masukan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah kami lakukan ketika kita selepas melakukan penilaian. Apapun yang menjadi kekurangan itu akan kami sampaikan. Nah, harusnya dari sekian banyak masukan itu pemerintah daerah harus responsif ya terhadap saran perbaikan dan masukan yang sudah kami sampaikan. Lebih-lebih ketika kita menyerahkan hasil di tahun 2022 itu, menyerahkan hasil nilai kepatuhan, itu kan di dalam surat sudah dinyatakan secara tegas bahwa kekurangan-kekurangan sebagaimana terlampir dalam rapot hasil penilaian itu, saudara diminta untuk melakukan koordinasi dengan ombudsman di tingkat perwakilan. Nah, di tahun 2022, ini saya ngomong 2022 dulu. Di Ya, tahun ya. 2022 itu hampir sekitar 50% pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur itu berbondong-bondong secara bergantian ke Ombudsman RI dalam rangka meminta penjelasan hasil dari penilaian rapot di tahun 2022. Nah, sembari itu sebenarnya di tahun 2022 poin yang paling sering dan paling susah untuk dilengkapi itu sebenarnya adalah terkait dengan pengetahuan pelayanan khusus sebenarnya. Dan itu sudah kami sampaikan secara berulang dan terus-menerus agar pemerintah kabupaten yang datang untuk melakukan evaluasi bersama Ombudsman itu memprioritaskan perbaikan di level itu karena uji kompetensi kemudian pada variabel sarana prasarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada kelompok disabilitas itu nilai bobotnya lumayan tinggi, Mbak Pijo. Jadi itu kami dorong untuk juga menjadi prioritas perbaikan selain juga komponen dan indikator-indikator yang lain. Kira-kira begitu. Ya, iya. Nah, Mas Asmi, kalau di Ombudsman Jawa Timur sendiri, apakah pernah menerima pengaduan dari kawan-kawan kelompok rentan, mungkin terkait dengan pemenuhan pelayanan publiknya yang ya yang masih kurang begitu? Apakah pernah ya, Mas Asmi? Kalau begini, kalau soal Ya, pemenuhan ya. standar pelayanan ya, itu kami punya mitra yang sudah kami bangun lama bersama dengan PPDIS, PPDIS yang ada di situ Bondo itu. Nah, PPDIS ini eh, secara intensif dan rutin melakukan koordinasi dengan kami setahun sekali menyampaikan hasil inisiatif mereka melihat
dan memotret penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang diamanahkan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi setiap tahun mereka berkunjung ke kantor kami untuk menyerahkan hasil, berkoordinasi, berdiskusi terkait dengan hasil pemenuhan yang sudah mereka lakukan audit secara mandiri Iya, begitulah iya. kira-kira ya untuk disampaikan kepada Ombudsman. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengaduan, pengaduan itu pengaduan ini kalau di rentang tahun 2021 sampai sekarang nggak ada ya kalau terkait dengan standar pelayanan. Tetapi kalau pernah kami menerima satu laporan terkait dengan apa namanya kelompok disabilitas itu terkait seleksi CPNS tahun 2022 kalau nggak salah itu pun cuma satu dan itu sudah selesai secara langsung. Substansinya adalah terkait dengan apa namanya kualifikasi disabilitas dia dan ternyata itu sudah difasilitasi dengan baik. Baik. Oke, Mas Asmi. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan ini, apakah penilaian kepatuhan ombudsman itu juga disinergikan dengan produk-produk pengawasan ombudsman ya, Mas ya? Oh ya, Iya. di tahun 2022 dulu deh. Di tahun 2022 hasil penilaian kami itu disandingkan dengan produk LAHP atau laporan akhir hasil pemeriksaan dan rekomendasinya dari Ombudsman termasuk juga LHA, laporan hasil analisis di bidang pencegahan maladministrasi. Nah, tiga produk itu apabila tidak dilakukan, tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah, itu oleh Ombudsman diberikan catatan tahun 2022. Masih statusnya catatan. Oh, belum Tapi mengurangi tahun nilai ya, Mas ya? Belum mengurangi belum, nilai berarti. belum, 2022 belum. 2023 ini sudah kita lakukan di mana beberapa kabupaten kota itu kita tahan sertifikat piagam penghargaannya dan tidak kita berikan sampai mereka melaksanakan LHA, LAHP maupun rekomendasi dari Ombudsman. Nah, ada kasus nih di salah satu pemerintah provinsi itu dia masuk 10 besar nasional, Iya, iya. akhirnya tidak terpanggil ke Jakarta atau untuk penyerahan secara langsung dan di pemerintah provinsi di bawahnya. Dan itu terjadi. Tahun ini terjadi. Dua kabupaten kota juga itu masuk 10 besar nasional dan tidak dipanggil ke Jakarta serta tidak diserahkan piagamnya. Dan itu terjadi juga tahun 2023. Apakah di Jawa Timur juga ada kasusnya, Mas Asmi? Kalau di Jawa Timur semuanya sudah patuh ya, semuanya sudah patuh untuk Aman tahun ya. 2023. Ya, Iya, kalau tahun iya, iya. 2024 saya nggak tahu, belum tahu. Semoga tidak ada ya. Nah, Nah, pemerintah ya. Provinsi Jawa Timur itu salah satu yang memperoleh berkah dari itu tadi, salah satunya. Jadi ada satu Pemprov begitu yang tidak menjalankan produk Ombudsman, akhirnya Pemprov Jawa Timur terpanggil masuk 10 besar nasional. Ya, kalau berarti untuk hasil penilaian kepatuhan pemerintah daerah di Jawa Timur, Mas sudah lumayan bagus ya, Mas ya. Rankingnya seperti apa, Mas? Untuk Jawa Timur, provinsi dan kabupaten kota. Ah ya, di tahun 2022 itu kami sempat Ya, shock ya karena Jawa Timur itu kan selalu menyumbang paling tidak satu atau dua kabupaten kota ya, yang ya. masuk peringkat nasional ya. Tahun 2022 itu hampir tidak ada semua. Semuanya tidak ada. Nilai tertinggi itu hanya 85. 85 itu pun masuk kategori nilai B dengan kualitas tinggi, belum tertinggi, belum nilai A. Nah, di tahun 2023 ini itu ada sekitar 21 kabupaten kota yang memperoleh predikat zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai kategori A. Nah, untuk kategori kabupaten ini kami di Jawa Timur meloloskan sekitar tiga ya kabupaten itu tiga untuk masuk 10 besar nasional. Yang pertama adalah Kabupaten Tuban, yang kedua adalah Kabupaten Nganjuk, yang ketiga Kabupaten Jember. Dari tiga kabupaten itu penyabet nomor satu tingkat nasional ya dari Jawa Timur, yakni Kabupaten Tuban.
Nah, yang menjadi agak mengejutkan bagi kami Ya, sebenarnya adalah Kabupaten Nganjuk, Mbak Pijem. Kabupaten Nganjuk itu tahun 2022 nilainya masuk zona kuning, hampir hampir merah merah. 2022. Tapi 2023 dia masuk tiga besar nasional, gitu ya, tiga besar Wah, luar nasional. Ini biasa ya untuk nganjuk. sangat mengejutkan kami nih. Iya, iya. Nah, selain tiga itu untuk kategori kota nih, kami juga menghantarkan kota Surabaya, pemerintah kota Surabaya masuk 10 besar nasional. Beliau urutan ketiga besar ya, tiga besar nasional. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga kita menjadi salah satu top 10 ya, top 10 pemerintah provinsi di level nasional. Jadi kayaknya berkah puasa kita di tahun 2022 itu ya, puasa gelar di tahun 2022 akhirnya menghantarkan sekitar 5 5 pemerintah daerah ya. 4 kabupaten kota, satu pemerintah provinsi berangkat ke Jakarta untuk untuk menerima penghargaan secara langsung dari anggota Ombudsman. Iya, iya Mas Asmi, menarik ya tadi untuk nganjuk ya. Sebelumnya hampir menyentuh merah, tapi kemudian bisa lima besar gitu ya. Nah, kalau Mas Asmi melihat, itu kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, sehingga bisa menaikkan begitu zonanya menjadi zona yang tinggi ya, zona A, bahkan juga nilainya naik drastis nih. Itu bagaimana Mas Asmi? Kalau Kabupaten Nganjuk itu memang Ya, luar biasa ya, karena bupatinya itu turun langsung Mbak Vija. Dia turun langsung setelah setelah mereka menyerah, setelah kami berikan rapor hasil penilaian di tahun 2022, bupatinya itu langsung turun bersama dengan bagian organisasi, ngecekin satu persatu di masing-masing dinas selama 4 bulan sebelum persiapan penilaian oleh ombudsman itu didatangi terus oleh bupati. Termasuk tim kami ketika ya, melakukan penilaian itu didampingi langsung oleh bupati. Nah, beberapa di antara ini ceritanya, cerita ya, dari bagian organisasi itu beberapa di antara pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Nganjuk itu selalu diberikan apa namanya arahan secara khusus oleh bupati, terutama yang menjadi lokus pemilihan ombudsman, setiap pertemuan, setiap rapat terbatas antar pimpinan itu selalu ditingkatkan untuk melakukan persiapan pemilihan ombudsman. Nah, perhatian dan kepedulian dari orang nomor satu di salah satu kabupaten kota itulah menjadi motif sebenarnya semangat, pemicu semangat untuk mereka melakukan perbaikan. Kalau di Kabupaten Tuban, kan bupatinya muda tuh. Nah, ya. Nah, itu apa saya yang bisa, mendengar iya, cerita apa yang bisa kita pelajari dari itu kan, Mas? itu mereka yang tidak tidak bisa bekerja dan tidak bisa memenuhi target nilai baik dari Kemenpan RB terkait dengan indeks RB-nya, kemudian penilaian oleh Ombudsman itu nggak berselang lama dia akan dipindahkan tempat. Itu di Kabupaten Tuban. Akhirnya eh, OPD semua pimpinan OPD itu semangatnya minta ampun untuk melakukan perbaikan. Kira-kira gitu ya. Dan poin yang penting itu sebenarnya beberapa kabupaten kota yang masuk zona hijau, nilai kualitas tertinggi itu mereka yang paling cerewet dan paling sering bertanya di Ombudsman, kira-kira gitu ya. Sehingga akhirnya mereka cukup memahami apa yang kita sampaikan. Karena terus terang saja kalau kita hanya mengandalkan kegiatan workshop yang dilakukan oleh Ombudsman begitu, rasanya mereka kurang kurang maksimal untuk melakukan apa namanya perbaikan secara menyeluruh kecuali mereka bertanya secara intensif ya dengan ombudsman baik sebelum maupun sesudah workshop kira-kira gitu. Ya, ya Mas Asmi. Berarti kalau kita belajar dari Tuban dan juga Nganjuk, itu garis bawahnya adalah komitmen dari pimpinan ya, terutama komitmen pimpinan yang paling tinggi itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik begitu ya, Mas Asmi. Ya, betul. Kabupaten Gresik itu juga beberapa tahun kuning, tahun ini menjadi hijau meskipun belum maksimal ya. Itu pun Sekda dan kepala OPD-nya ikut turun langsung untuk melakukan evaluasi sebelum persiapan pemilihan oleh Ombudsman. Jadi sebenarnya komitmen pimpinan itu penting untuk memastikan mereka siap atau tidak untuk menerima penilaian dari Ombudsman. Kira-kira gitu sih. Ya, baik. Nah, kalau untuk hasil dari tahun 2023 kemarin, apakah masih ada
Pemda kabupaten kota di Jawa Timur itu yang masuk di dalam zona merah ya Mas ya? Kalau dua, kalau 2022 nggak ada zona merah, sudah nggak ada yang merah. Di tahun 2023 itu tinggal dua kabupaten yang masuk zona kuning. Jadi semenjak 2022 sudah nggak ada yang merah. Baik. Baik Mas Asmi, kalau ini apa namanya dari penilaian tahun 2022, kemudian 2023, kira-kira untuk perbaikan di tahun 2024 ini ya, untuk para pemerintah daerah di Jawa Timur, apa sih catatan dari Ombudsman Jawa Timur gitu? Apa yang penting gitu untuk dilakukan para penyelenggara layanan ini, Mas? Begini, kami punya punya catatan khusus ya. Yang pertama Ya, bahwa ya. dalam konteks penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman semenjak tahun 2022 dan 2023, itu kan kami meminta narahubung di masing-masing instansi atau unit kerja yang akan kita nilai. Peran narahubung ini menjadi sentral sekali. Nah, pengalaman pertama di tahun 2022, narahubung itu yang ditunjuk adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang baik sebenarnya untuk menjadi narahubung sehingga di tahun 2022 hampir dipastikan beberapa responden yang kita lakukan uji kompetensi itu statusnya adalah pengganti. Ketika statusnya pengganti maka bobotnya nilainya berkurang. Nah, di tahun 2023 itu ternyata pengalaman itu sudah diperbaiki. Beberapa di antara kabupaten kota sudah menunjuk narahubung yang memiliki kompetensi dan jabatan strategis di OPD-OPD itu sehingga mereka bisa memastikan seluruh elemen yang akan dinilai oleh ombudsman itu siap segalanya. Kira-kira itu. Jadi poin pertama adalah kesiapan terkait dengan kemampuan dari narahubung untuk memastikan bahwa unit kerja yang akan dia nilai itu siap menerima kedatangan ombudsman untuk dinilai. Yang kedua, selain kemampuan OPD, yang paling penting adalah kemauan untuk berbenah. Kemauan untuk berbenah. Ada beberapa unit kerja di tahun 2022 itu sempat protes luar biasa kepada ombudsman dengan apa namanya dengan membawa dalih bahwa mereka memiliki eh, apa nilai yang lebih baik seharusnya karena memegang WBK, ada yang pegang WBK, ada nilai RB-nya sudah tinggi, ada nilai IPP-nya seharusnya nilainya sudah tinggi, tapi ketika dinilai oleh ombudsman kok nilainya menjadi berbanding terbalik gitu ya. Sementara kami selalu menjelaskan bahwa instrumen penilaian berbeda, metode berbeda, indikator berbeda, itu jelas memiliki output penilaian yang berbeda. Jadi kalau kami selalu berpesan kepada seluruh OPD bahwa jangan sampai ada rasa jumawa ya, jumawa untuk mempersiapkan seluruh penilaian karena semua penilaian itu harus dilakukan persiapan secara lebih matang, apapun itu. Jadi kami mendorong dan menekankan hal tersebut. Yang ketiga adalah kami menghimbau agar seluruh OPD, seluruh OPD unit kerja yang akan kita nilai itu memetakan produk pelayanan sejak awal sehingga ketika proses pemetaan produk pelayanan itu dilakukan dengan baik, pemenuhan standar pelayanannya juga akan baik. Terus terang saja pada dimensi proses yang melihat kenampakan fisik itu memiliki bobot nilai yang tertinggi sekitar 32,37% dibanding dimensi yang lain. Sehingga kalau pemetaan produk pelayanan itu berhasil dan penyusunan standar pelayanan itu dilakukan dengan benar, maka mereka sebenarnya memiliki modal sekitar 32,37 nilainya sebelum kita lakukan penilaian pada dimensi yang lain. Kira-kira tiga hal tersebut sebenarnya yang sering kita dorong, terutama berkaitan dengan aspek-aspek atau indikator-indikator yang memiliki potensi nilai tinggi, yang itu menjadi perhatian khusus agar dilakukan apa namanya pembenahan, penyiapan secara lebih serius ketika ombudsman melakukan penilaian. Kira-kira gitu, Pak Bijak. Baik, Mas Asmi. Dan terakhir, Mas Asmi, kira-kira secara umum nih ya, apa sih harapan dari Ombudsman Jawa Timur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur yang lebih baik di tahun 2024 ini, Mas Asmi? Kami berharap bahwa target dari Bappenas yang mengharapkan perwakilan di Jawa Timur itu sekitar 99,9%.
2,2% masuk zona hijau itu bisa terlampaui. Artinya bahwa kabupaten kota di Jawa Timur kami berharap sih dapat segera memenuhi apa yang menjadi dimensi dan indikator yang dilakukan penilaian oleh Ombudsman agar mereka dapat zona hijau sesuai dengan target Bappenas. Ini kurang sedikit sebenarnya, tinggal satu kabupaten kota saja yang masuk zona hijau di antara dua yang kuning itu, kami Ya, sudah ya. memenuhi target dari Bappenas. Nah, kami mendorong itu, tapi kan kami tidak mau berpuas diri hanya memenuhi target. Kalau bisa 100% seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu memperoleh eh, zona hijau. Cuma sebagai informasi saja, tahun ini sepertinya akan ada penambahan indikator dan pergeseran lokus ya, sehingga sepertinya juga berpotensi untuk terjadinya dinamika nilai ya di tahun 2024. Tapi kami berharap sih semoga kabupaten kota yang sudah tahun ini sudah tahun 2023 itu sudah hijau dapat mempertahankan nilainya dan dua kabupaten kota yang kuning itu dapat segera menyusul untuk memperoleh predikat hijau juga meskipun tidak perlu sampai kami sih targetnya harus ada peningkatannya, peningkatan dari semula 5 Pemda yang ke Jakarta kalau bisa ya sekitar 6 atau 7 Pemda dapat memperoleh predikat 10 besar di tingkat nasional. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Mas Asmi. Baik Sobat Ngopi Pagi, hasil penilaian Ombudsman ini akan menjadi parameter bagi kemajuan setiap instansi ya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik begitu. Dan membangun komitmen pemerintah, tadi seperti yang Mas Asmi jelaskan bahwa komitmen pimpinan tertinggi itu hal yang paling penting juga gitu. Dan juga merajut kolaborasi itu menjadi kerangka dasar perubahan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Dan terima kasih Mas Asmi atas waktunya. Iya, sangat bermanfaat sekali ya pencerahannya dan juga wawasannya bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman pemerintah daerah gitu, bagaimana meningkatkan pelayanan publiknya di daerahnya masing-masing dan tadi juga terkait dengan pelayanan publik yang inklusif itu juga selalu harus kita dorong selalu ya Mas Asmi ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Asmi. Ya, semoga kita Ya, dalam keadaan sehat selalu ya. Yuk, ya. mari bareng-bareng kita mewujudkan layanan publik yang prima dan berkualitas. Ya, Amin. Terima kasih, Mbak ya, Vice. terima kasih Mas Asmi. Baik, Ya, Sobat Ngopi Pagi, BSKDN. Demikian tadi ngobrol kita dengan Mas Asmi, asisten muda dari Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, dan kita akan bertemu lagi di Ngopi Pagi BSKDN di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.